وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Sedang jemaah sekalian rahimahullah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خُسْرًا. Sedang jemaah rahimahullah, di penggalan terakhir 10 Ramadan, ada baiknya kita coba mengintrospeksi diri kita dengan bagaimana kita bertamu dengan Ramadan, berinteraksi dengan Ramadan, berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Satu Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sedang Allah, mengapa demikian? Karena sungguh Al-Quran diturunkan untuk mengobati hati kita. Kalau dalam ayat yang barusan saya bacakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tidaklah sungguh kami turunkan Al-Quran syifa, menjadi penyehat, kesehatan bagi orang mukmin. Karena dalam ayat yang lain dikatakan, laqad ja'akum mau'izatun wa rahmatun wa shifaa'un lis-sudur. Bagaimana Al-Quran itu menjadi sifat sudur. Apa makna di sini? Sungguh ketika Al-Quran kita baca, itu sebenarnya sasarannya hati, ruh kita. Dan ketika Al-Quran hilang dari makna hati, maka tercerabutlah nikmat Al-Quran tersebut. Sehingga Al-Quran dibaca tapi tidak melibatkan hati kita dan tidak irama, maka bentuknya MTQ, musyawarah tilawah Al-Quran. Tidak salah dalam musyawarah, tapi ketika musyawarah tilawah Al-Quran itu hanya untuk memperlombakan, tidak menyentuh hati pembaca dan pendengar, maka dia tinggal lantunan irama, mendengar yang namanya tilawah. Bagaimana membaca dengan irama-irama tertentu, dua hati, jawab. Jadi tinggal itu di hadapan yang dibaca ada sebuah lantunan saatnya yang berirama, karena keadaan itu. Maka dari itu penting juga kita melibatkan, mengetahui maknanya dan meresapi apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Dan yang kedua, menyenangkan itu. Kadang-kadang Al-Qurannya tidak seni kaligrafi. Nanti benar ya bagaimana cara menulis ayat-ayat Al-Quran. Menyambung kaligrafi untuk penulisan ayat Al-Quran ala tariqatul riqan. Dan yang berbeda dengan ayat Al-Quran yang ditulis dengan tariqah atau model Yuhani. Ini macam cara ayat-ayat Al-Quran yang ditulis masih Al-Quran, tapi ketika dia hilangkan itu, dia tidak hanya menjadi seni. Karena mestinya hanya tulisan Al-Quran, dan juga mesti umumkan kaligrafi. Nah salah, karena yang baca ayatnya, maka yang dimaksud dari ayat tersebut luar biasa. Biasanya dipilih dengan hakimus sholat, dizikri, jika baca
ada sentuhan atau ada firman Allah yang targetnya dunia. Dan ketika Al-Quran hilang dari ruh kita, artinya pesan ruhi, pesan qolbi, pesan ilahi, maka kadang-kadang Al-Quran menjadi bagian dari sains yang menghiasi intelektual atau logika orang yang belajar. Maka mempengaruhi kadang-kadang waktu belajar tafsir, dan ini pernah terjadi salah seorang orientalis. Orang orientalis itu adalah bukan yang membunuh Islam, tapi bukan untuk diimani, bahkan dia memukul Islam dari dalam. Nah, dia belajar tafsir, bahkan dalam riwayat tersebut diceritakan dia sampai hafal Al-Quran. Namun yang dia pahami dari Al-Quran untuk mencari sisi lemah, dan dijawab oleh Islam bagaimana tafsir-tafsir yang akibatnya hanya sekitar logika. Maka kadang-kadang Al-Quran ketika tidak dimasukkan, tidak disentuh dengan ruh, maka yang belajarnya ahli Al-Quran tersebut hanya logika-logika atau perdebatan intelektual yang memuaskan logika saja. Sedang Allah, maka artinya dalam ayat lain dikatakan bahwa billahi minasyaitonir rajim wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sehingga berkata Allah wa qala rasul, dan berkata Rasulullah, ya rabbi wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguh kaumku telah mengambil Al-Quran, telah mengimani Al-Quran mahjura. Mahjur ini artinya sebagian fasih mengatakan meninggalkan. Makna dari kata hajar dan hajar hijrah, dia berhijrah. Apa maknanya? Ibnu Taimiyah menggambarkan makna mahjur ini 3 makna. Yang pertama, alladzina ya'taqiduna bil Qur'an wa lam yaqra'u. Orang yang mengimani Al-Quran tapi tidak pernah membaca. Ini fenomena di masyarakat Muslim, orang Islam, dan mengimani kitab sucinya adalah Al-Quran, tapi jarang sekali dibaca. Jarang sekali dibaca. Mungkin belajar TPA yang baca, kemudian khatam, kemudian dia tidak pernah baca lagi. Sedang secara pribadi saya pernah bertemu seperti orang ini. Jadi satu saat ketika saya sedang belajar di luar negeri, saya sedang mengajarkan anak-anak dan orang-orang sekitar untuk belajar Al-Quran. Rupanya ingin ngomong melakukan kerja itu memang Pak Sabo masa sepuh-sepuh tidak ngomong berpegang, bolehkah saya nak belajar Al-Quran? Boleh, berpegang itu tidak masalah. Karena memang saya punya kegiatan untuk mengajar Al-Quran. Jadi ini menurut karena pada mulai dari pertama baru baca ikrar 1, ikrar 2, dan coba ikrar gemuknya. Jadi itu kan lu menjadi bahkan kau menjadi juara. Ini maksudnya semangat. Nabi izinkan anak baca Al-Quran dan saja bahkan keadaan huruf-hurufnya. Jadi itu karena yang mudah Al-Qurannya yasir, mudah untuk dihafal dan mudah untuk dibaca. Maka menjadi baca Al-Quran
kalau tidak membaca, maka pelan-pelan orang cabut kemampuannya untuk membaca Al-Quran. Para hufaz tidak merasakan itu. Para hafid Al-Quran, kalau dia tidak pernah membaca satu persatu hafalannya lain, menyatakan Al-Quran, menyatakan dia baca, yang sama-sama beda. Kadang rumah ini tidak macam kita baca seperti yang pernah kita alami. Yang belum sana mati kau yang juara di tingkat kecamatan. Kenapa ni kalian yang dah mati? Di sini ada katakan hujan akan belajar lagi dan saya ingin kembali menjadi orang pembaca. Sebenarnya inilah fenomena bahagia orang yang membaca Al-Quran. Dia percaya dengan Al-Quran, hanya membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Makna Abu Yasin 30 kita yang dia baca kadang-kadang menulisan lagi. Saya pernah ketemu juga dalam beberapa tausiah yang saya sampaikan di rumah sakit. Beliau yang doktor ahli dalam tugas, dalam pertemuan buka puasa di bidang penyakit dan berkumpulan para dokter dan para PDS, para dokter yang mengambil spesialis. Dan dalamnya saya mengkaji tentang Al-Quran. Ketika tanya jawab, seorang dokter itu bertanya, beliau hampir berjauh, Ustaz, kalau kami yang bisa baca Al-Quran, kemudian kami membaca tulisan Indonesia, tulisan Latin, misalnya tulisan A, L, I, F, Alif, L, A, M, Lam, N, I, N, Mim, menunjuk mana? Karena orang kata bahas Al-Quran itu para membacanya bukan ayat, bahkan berhuruf alif, al-wahid, lim, al-wahid, lim, al-wahid. Ini punya makna. Makna itu ya tidak peduli apa yang kita baca, asal dia keluarnya benar, maka itu punya benar. Dan itu Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menerima. Maka mudah-mudahan yang sebenarnya dari dunia kita hanya baca Al-Quran dan memahami. Dan punya ahli spesialis Islam. Ternyata ada yang tidak ada waktu untuk
boleh jadi yang katanya sedang membahas surat ketika Allah berdoa kepada Rasul inna mu'min tasawwurna al-Quran mahjur dan akan membahas nah berarti kamu Quran satu ayatnya artinya Allah menurunkan pemahaman Al-Quran kepada kita boleh jadi secara tajwidnya bahkan ceramah di radio dapat satu ini memakna dari Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana bahkan memakai kata-kata fi'il akhtana tidak memakai ini khata'tu hanya bahasa mengapa fi'ilnya mudhari bukan fi'il madhi karena fi'il mudhari ini bisa sekarang dan akan datang. Kalau saya berdosa sekarang dan akan maafkan dan sabar. Biasanya mencoba menyangka salah yang boleh maaf. Tapi bagaimana mana kita akhwatu, tapi akhwatna. Kalau kami pernah dosa dan wala tu'akhidna in nasina, kalau saya lupa nanti, maka maafkanlah. Sangat bagus setiap ayat kalau kita bisa paham dan ini akan mudah kita pahami per kondisi. Artinya dan kan susah mungkin berlewat daerahnya, tapi dengan dulu dari menceramah baca beberapa artikel mengenai tafsir maka Allah akan beri pemahaman sesuai dengan kehidupan. Jangan Allah ini yang maknanya semoga kita tidak menjadi orang yang manjur, tapi kita membacanya dan berusaha untuk mengerti artinya dan maknanya. Yang ketiga, apa manjur? Manjurnya hukumnya al-ladzina yatadabbaruna al-Qur'an wa lam ya'malu. Ada orang yang membaca Al-Quran kemudian dia mempelajari dan memaknai makna Al-Quran dia pahami tapi dia tidak ingin melakukannya. Hukum-hukum Al-Quran itu dia mengerti bahkan ahlinya tapi dia tidak melakukannya, tidak melaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Quran. Bahkan sebaliknya ada yang menggelintir, ada yang berusaha membolak-balik makna. La tattakhiduna Yahudiyan wa Nasrani, jangan kamu mengambil walimu dari orang-orang Yahudi oleh orang Nasrani. Nah itu Nasrani Rote, tapi dia pemimpin dari agama Kristen. Yang dalam surat Al-Maidah mengibat cara untuk menerjemahkan atau menafsirkan ayatnya dia pemimpin Kristen padahal budayanya hadir. Nah ini kan maknanya seharusnya kita harus mendapatkan apa makna dari ayat ini, bagaimana kondisinya. Kalau kita mayoritas maka makna yang benar tidak boleh memimpin orang mayoritas itu bukan dari orang Muslim. Jadi dari minoritas Amerika atau di negara yang Muslim. Sedang maka dalam kesempatan ini di bulan yang penuh berkah saat Allah turunkan
diberi menjadi mulia, menjadi penghulu para malaikat karena dia membawa Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjadi mulia karena dia menjadi pemimpin para nabi. Dan ketika Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka malam itu jadi mulia 1000 bulan dibandingkan malam-malam lainnya. Dan ketika Al-Quran diturunkan ke hati kita, maka kita akan lihat. Maka semoga Al-Quran terus kita baca dan kita memohon kepada Allah, memohon supaya Allah menjadikan Al-Quran menjadi rahmat, kemudian menjadi petunjuk bagi menghadapi kehidupan kita menjadi orang yang mulia dengan Al-Quran. Karena Allah